Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, cerdas, bertakwa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita kembali belajar tematik bersama Miss Anissa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini Ananda kita akan belajar masih tetap tema 2, subtema 2, tetapi masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca teks. Nah, di layar sudah ada teks yang berjudul Membuat Jus Jambu Biji. Nah, Ananda juga bisa membuka buku tematik halaman 71 untuk melihat teks tersebut. Nah, mari kita baca sama-sama ya, Nanda. Membuat jus jambu biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Jadi Ananda, isi teks dari cerita ini yaitu tentang membuat jus jambu biji di rumah Udin. Nah, berdasarkan teks ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi Ananda, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami dulu apa isi dari teks yang kita baca tadi. Nah, soal yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Apa, Nanda? Ya, betul. Beni dan teman-teman membuat jus jambu biji. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka membagi tugas. Ada yang memetik jambu, ada yang menyiapkan alat dan bahan, dan ada yang memblender jambunya. Pertanyaan ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ya,
di teks sudah jelas ya Nanda disebutkan bahwa alat dan bahan yang digunakan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Pertanyaan keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, masih ingat kan ada ciri-ciri? Nah, masih ingat kan Anda sifat dari benda padat? Iya, bentuk dan ukurannya tetap. Maka jawabannya adalah yang merupakan benda padat yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, dan gula. Pertanyaan terakhir, manakah yang termasuk benda cair dari alat dan bahan tersebut? Ya, yaitu air dan susu. Nah, di sini kita akan melanjutkan lagi membaca teks yaitu tentang benda gas. Kita baca sama-sama ya Nanda. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Jadi Ananda, dari teks ini dapat kita ketahui bahwa angin dan udara termasuk ke dalam benda gas. Gas tidak dapat dilihat dan disentuh, tetapi memiliki volume atau isi. Volume dan bentuk dari benda gas berubah-ubah Ananda. Nah, di sini kita akan mengamati benda-benda berikut ini. Kita akan memberikan tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Ini adalah gambar batu es di dalam gelas. Apakah gambar ini termasuk benda gas? Ya, tidak, karena ini merupakan benda padat. Selanjutnya, nah ini seorang anak yang meniup balon. Nah, balon ini termasuk benda gas atau tidak? Iya, betul. Karena balon ini berisi udara. Selanjutnya yaitu
gambar seorang anak yang menghembus kantong plastik. Nah, apakah ini termasuk ke dalam benda gas? Iya, betul Ananda. Kantong plastiknya ini sudah berisi udara. Terakhir yaitu gambar tumpukan pasir. Apakah ini termasuk benda gas atau tidak Ananda? Iya, tidak, karena ini termasuk ke dalam benda padat. Selanjutnya Ananda, kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, di sini sudah ada 2 kotak yang berisi masing-masing 3 buah jambu. Dan bentuk perkaliannya yaitu 2 dikali 3. Nah, gambar berikutnya ada 2 kotak yang masing-masing terdiri dari 4 buah jambu. Dan bentuk perkaliannya yaitu 2 dikali 4. Nah, Ananda, dalam menyelesaikan perkalian ini, kita lakukan dengan cara 2 dikali 3 sama dengan 3-nya ditambah 2 kali, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan penyelesaian 2 dikali 4 yaitu sama dengan 4-nya ditambah 2 kali. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, dari sini Ananda dapat kita simpulkan bahwa perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya Ananda, kita akan masuk perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan berikut ini. 3 dikali 1 itu sama dengan 1-nya ditambah sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, contoh berikutnya yaitu 8 dikali 1. Maka hasilnya dengan menambahkan angka 1 ini sebanyak 8 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan 8. Nah, dari sini Ananda dapat kita simpulkan bahwa semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, contoh lain, 9 dikali 1 sama dengan 9. 10 dikali 1 sama dengan 10 Ananda. Nah, kalau 100 dikali 1 berarti sama dengan? Ya, betul, 100. Selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 0 sama dengan 0-nya ditambah 2 kali, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Contoh selanjutnya yaitu 7 kali 0. Nah, hasilnya dengan menambahkan 0-nya ini sebanyak 7 kali, maka hasilnya tetap 0. Contoh terakhir, 5 dikali 0. Maka 0-nya ditambah sebanyak 5 kali, hasilnya juga tetap 0. Nah, dari sini Ananda dapat kita simpulkan bahwa semua bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Bagaimana Ananda?
Sudah paham ya? Nah, coba amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang memetik jambu. Nah, Ananda, gerakan memetik jambu dapat dijadikan sebagai gerak tari. Nah, perhatikan gerakan berikut ini dimulai dari gerakan kepala, di mana gerakan kepalanya terdiri dari menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas atau menengadah, dan menengok ke bawah atau menunduk. Selanjutnya yaitu gerakan tangan, dimulai dari mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke samping, dan mengayun ke kanan. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan kaki, dimulai dari kaki lurus, sedikit dibuka, dan tangan ke samping. Kemudian kaki kiri melangkah ke depan dan tangan ke bawah. Selanjutnya, kaki lurus sedikit dibuka dan tangan ke atas. Dan gambar terakhir, kaki kiri melangkah ke depan dan tangan ke samping. Nah, itulah Nanda gerakan dari pemetik jambu yang dapat dijadikan sebagai gerak tari. Nah, Nanda juga bisa dapat mencontohkannya di rumah masing-masing ya, Nanda. Nah, ternyata pembelajaran kita sudah selesai, Ananda. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Tadi kita sudah belajar tentang memahami isi teks, kemudian sifat-sifat dari benda cair dan benda gas. Belajar tentang perkalian bilangan dengan angka 2, angka 1, dan angka 0. Dan yang terakhir kita belajar tentang gerak tari yang berasal dari gerakan memetik jambu. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda. Disakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.